Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fabad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azza wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ani mustarihun wa qalbi ala farhatin 'azimatin bi an altaqi bikum fi hadzal makan mubarak insyaallah, fi hadzal nar mubarak insyaallah. Meneng kabeh padha ora paham. Saya merasa senang, bahagia bertemu dengan antum semuanya di ruangan yang barokah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Meneng, berarti saya paham. Berarti tadi tidak paham ya. Insyaallah jam 11 kurang 8 menit. Ini waktu nanti sampai kira-kira jam 12. Langsung berarti interaktif tanya jawab juga ya Ustaz ya? Berarti nanti kira-kira Anda paparkan sekitar setengah jam begitu, atau langsung aja juga boleh aja. Langsung ya? Ya, udah diabaikan aja moderatornya. Tapi Masya Allah, ini ruangan sempit, umpel-umpelan. Ini bukan karena ruangannya, karena saking semangatnya yang datang gitu. Masya Allah, ya. Artinya kan sudah dipertimbangkan kapasitasnya berapa, dan ini dengan space yang agak sulit saya ada di belakang ini menunjukkan ini adalah sebuah semangat. Ya, hayakumullah, khususan kepada PBI Banten. Ala kulli hal, Masya Allah, barakallahu fikum ala hadrikum, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah sebagai jembatan dan simpanan nanti saat kita menghadap mahkamah ilahiyah, dan insya Allah ini sebagai bagian dari thalabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian tahu tentang syahid di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, Asy-syahidu minna, yaitu orang yang meninggal ketika berperang. Apa respon Rasulullah? Kalau begitu kan sedikit sekali orang yang mati syahid. Maka beliau menjawab, mak-mak, ibu-ibu melahirkan, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya meninggal, anaknya hidup. Masya Allah. Apa? Simpanan surga. Itu asyahid, karena kalau ibunya meninggal, anaknya meninggal, double ya. Kalau ibunya hidup, anaknya hidup, tapi kira-kira 1 minggu kemudian anaknya meninggal, jangan putus asa, buat lagi. Satu tahun tidak sampai, kok 1 tahun? Kelamaan. 1 bulan hamil lagi. Lahir lagi. Anaknya hidup. Kalau tadi 1 minggu kan berarti 6 hari, 7 hari. 5 hari kemudian anaknya meninggal. Nggak usah takut. Buat lagi. Begitu ketiga, kalau tadi 7 hari hidup, selalu meninggal. 5 hari hidup, meninggal. Anak yang ketiga cuma bertahan 3 hari,
meninggal. Apa mak? Yang ibu lakukan apa ketika punya 3 anak meninggal terus? Nangis ya. Awas kalau yang tidak ada yang nangis. Tapi jangan sampai gerung-gerung nangisnya, cukup dengan melelehkan air mata saja. Karena sampai kalau gerung-gerung, hilang seluruh simpanan surgawi. Karena ibu nanti tidak akan mencium aroma surga. Tapi ketika ikhlas karena Allah dan semua milik Allah akan kembali kepada Allah, maka siapa yang kematian 3 anaknya perempuan, maka akan dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya. Jadi ini kalau umpamanya ada orang mencari ilmu, termasuk datang ke majelis ini meninggal dunia, maka kita berharap kita termasuk syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ana mau konsentrasi dalam membangkitkan nuansa ruhiyah terapis tib nabawi, dan Ana yakin ini antum para terapis-terapis yang tentu saja sebetulnya materi ini sudah tahu semuanya antum, ya. Tapi mungkin nanti ada sesuatu yang mungkin belum tahu, ya silahkan aja diserap dengan baik, ya. Karena pada intinya, ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebetulnya ilmu yang diberikan kepada kalian hanyalah mung sithik, ya. Maka itu menjadi motivasi sebagai pendorong supaya kita selalu belajar. Seperti yang dilakukan para atibba muslimin terdahulu, itu mereka tidak hanya cukup dengan 1 guru saja, banyak guru mereka, dan mereka keliling. Ya. Kalau umpamanya mereka ada penduduk dari Basrah, ya, seperti Ibnu Nafis, dia pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, balik ke Basrah. Ibnu Abi Usaybi'ah itu orang Baghdad tapi meninggalnya di Mesir. Tahun segitu loh ya. Kalau kita naik pesawat kan mudah saja. Masya Allah. Dan terutama kita maksudkan adalah mencari ridho Allah. Nah, maka termasuk ini nanti yang akan kita bahas satu persatu, tapi tentu saja ini hanya garis-garis besar saja. Kalau antum nanti pengen materi yang ini karena ada beda sedikit dengan yang kita bagikan nanti lewat panitia, monggo aja. Ya. Adab terapis ini menjadi rambu-rambu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang terapis tib nabawi atau Islamic medicine. Ruhiyah inilah yang harus menjadi tolok ukur ketika kita sebagai terapis melakukan tindakan kita dan berpraktek melaksanakan sunnah Rasulullah, khususnya dalam bidang at-tib, dalam bidang pengobatan, dalam bidang kedokteran. Dari yang paling utama al-iman wa tawakkul 'ala Allah sampai kepada doa-doa dan zikir yang seharusnya kita selalu baca tiap hari, tiap saat untuk diri kita atau juga kepada pasien-pasien kita. Insyaallah ini kita rangkum 16 poin dan ini saya rangkum dari beberapa pendapat dari kitab. Bahkan Sokrates Yunani kuno yang dikenal sebagai sokok gurunya bidang kedokteran itu sudah merangkum berbagai macam kode etik seorang terapis, seorang dokter. Masya Allah. Lalu dikembangkan oleh para dokter muslimin sesuai dengan kaidah akidah syariah yang ada dalam kita. Baiklah, kita langsung adabul awal huwal imanu khalisan billahi tabaraka wa ta'ala wa tawakkul 'ala Allah mutahaqqiqan haqqa tawakkuli. Di sini intinya 2, iman dan tawakal. Ya udah, enggak perlu keterangan lagi. Kalau kita orang mukmin, namanya mukmin aja kan fa'il dari kata-kata iman. Lah kalau kita disebut dengan orang mukmin tapi kehilangan
kering dari nuansa iman, ya tentu saja status nama terminologi dari mukmin akan melorot mendekati 0%. Maka itulah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu bersifat fluktuatif, naik turun. Dan itu sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, milieu di mana kita ada. Kita memilih teman-teman yang baik, insya Allah akan meningkatkan iman kita. Kita memilih teman-teman kita yang soleh, akan meningkatkan sa'atin kita. Kita bersanding dengan orang-orang yang tidak soleh, bisa ketularan ketidaksolehan. Antara iman dan takwa itu merupakan iman, ya. Iman berarti Allah sebagai Khalik dengan sifat rububiyahnya. Ini harus kita pahami. Terus apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang terjadi secara ujuk-ujuk. What meaning ujuk-ujuk? Sekonyong-konyong. Hatta watan taskutu, ya, la taskutu illa bi'ilmillah. Kalau kita, logika kita manusia yang tidak ada iman, daunnya yang tadinya hijau lalu mulai menguning, lalu mengering, ya sudah waktunya jatuh, kan gitu ya, kalau tanpa iman. Tetapi ketika itu kita bungkus dengan iman, maka kaitan proses alam itu karena kehendak Allah, dan itu tidak terjadi secara seketika maunya si pohon dan daun itu. Ini harus kita pahami. Yang paling sulit ini ketika kita bicara dengan qada dan qadar, ya. Maka masalah akidiyah yang berhubungan dengan qada dan qadar ini bahkan menimbulkan dua kubu yang sangat mencolok antara qadariyah dengan jabariyah. Yang keduanya sama-sama menyimpang. Maka faham kita adalah faham ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ada musibah, itu antara qada atau perbuatan manusia. Ini kan seakan-akan menjadi dilema. Nah, sekarang kita lihat. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan itu sudah ketetapan Allah. Berarti sebetulnya apapun musibah itu sudah ditetapkan Allah. Kan gitu ya? Ini ketetapan Allah. Tetapi ketika pada satu sisi kita lihat di sini, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu goro-goro kuwi dhewe rasakno. Berarti kan seakan-akan dua paham yang berbeda, kan ya? Sama seperti halnya hijamah, bekam. Upah bekam syarrul kasbi, buruk, syar. Kalau memang penghasilan bekam itu buruk, pertanyaannya kenapa Rasulullah justru memberikan upah bekam kepada pembekam beliau yang bernama Abu Thaibah dan Abu Hindun. Upah bekam Rasulullah berapa? Upah bekam Rasulullah berapa? Dua sok. Satu sok berapa kilo? Satu sok berapa kilo? Nggak tahu. Loh, ini kan bukannya mayoritas anggota PB ini. Kan sudah ikut ujian. Kan sudah lulus. Satu sok 2,5 kilo. Berarti kalau 2 sok 5.
Upah yang diberikan Rasulullah apa? Berupa apa? Korma. Jadi korma itu korma yang sudah kering, yang biasa seperti kita makan, yang coklat-coklat itu korma. Tamer. Kalau korma yang masih segar belum dikeringin apa namanya? Rutab. Jadi lebih berat. Ini korma yang sudah kering. Harga korma 1 kilo di Indonesia berapa? Sukari. Kebahalan lah. 80. Kemahalan, Bu. Sukari. Aku beli 2 ton, 5 ton. Di pasaran sukari berapa? 90 ya? Ada 90, ada 100. Ibu-ibu kalau mau bakulan beli ke aku. Aku kasih 50.000 1 kilo. Sukari. Ambilnya minimal 2 ton. Jadi kalau umpamanya kita tidak pinter-pinter mengkombinasikan, memadukan al-jam'u bainal muta'aridon dari dalil-dalil itu, maka kita bisa terpleset dan salah dalam memahami. Sehingga di Pontianak itu ada orang yang mau dibekam tapi tidak mau kasih upah. Karena berpegang kepada syarrul kasbi tadi. Ya. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah tidak pernah menzalimi siapapun hubungannya dengan masalah upah bekam. Ya masalah udah dibekam enak, jadi sehat, jadi nyaman, terus wassalamualaikum, tanpa salam ding, langsung blunus keluar maksudnya. Itu harus di al-jam'u thariqatul jam'i bainal muta'aridhan, yang seakan-akan keduanya saling bertentangan. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah memberikan upah 1 dinar emas sama dengan berapa rupiah? 1 dinar sekarang emas itu berapa? 1.950.000 rupiah pada hari-hari ini. Hampir 2 juta. Jadi nanti antum, para anggota PBI yang sudah ikut standarisasi, yang sudah punya tempat, pasang tarif. Sekali datang 1 pasien 2 juta rupiah. Karena berpegang kepada hadis Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau berikan upah 1 dinar, maka Al-Imam Ahmad menjawab, tidak ada satupun perbuatan Rasulullah yang aku riwayatkan hadisnya yang tidak aku lakukan, karena aku mendapatkan Rasulullah pernah memberikan upah 1 dinar kepada pembekamnya. Masya Allah. Kayaknya besok Asabil mau ubah ya tarifnya, sekarang rata-rata 125.000, jadi ya 1.900.000 ya, lebih sedikit. Maka kombinasi-kombinasi itulah yang perlu dalam sebuah keilmuan tip, dan semuanya ilmu tentang tip sebenarnya sangat luas sekali. Oke. Aspek iman tadi sudah. Aspek tawakal. Tawakal definisinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fi istijlabil masalih wa daf'il madar. Ya. Jadi kepasrahan kepada Allah itu dengan benar-benar totality. Tapi ada 2 cabang, istijlabul manafi' wa dar'ul mafasid.